sifat-sifat manusia yang Allah haramkan neraka menyentuh dia, apalagi membakar dia. Karena ada orang yang melewatin sirat dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, najin musallam. Selamat tanpa ada yang terbakar di tubuhnya. Kita melewati neraka yang menyala-nyala. Dengan pengait-pengait di kanan kiri. Yang berusaha untuk menarik orang yang melewatinya. Ada najin musallam. Ada yang selamat makhdush. Ada yang selamat tapi dia terluka-luka. Ketika melewati sirat, dia masih terbakar. Walaupun dia nggak sampai jatuh ke dalam neraka. Ada yang terjatuh dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kriteria Nabi sebutkan bahwasanya neraka haram menyentuhnya, membakarnya, dan dia pun diharamkan atas neraka. Nggak bakal dia disentuh sama neraka. Dan nggak bakalan dia juga masuk ke dalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar. Kalian mau tidak aku beritahu tentang orang yang dia diharamkan atas neraka dan neraka haram untuk dia. Ini pengharaman yang sangat kuat sekali. Dia benar-benar masuk surga dengan selamat. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu hayyinin layyinin sahlin qarib atau qaribin sahl. Orang ini memiliki 4 kriteria. Yang sebenarnya 4 kriteria ini ada di satu orang. Yang pertama, hayyin. Hayyin itu orangnya baik hati. Enakan orang. Layyin, lemah lembut. Kemudian sahal, gampangan orang. Mudah orangnya. Jadi enak bergaul sama dia. Qarib, dia dekat sama orang. Yang pertama apa? Hayyin. Hayyin itu tenang orangnya, baik, lembut, gampang orangnya, sikapnya itu mudah banget gitu, nggak mempersulit. Kemudian dia dekat sama kerabatnya, dekat sama keluarganya, dekat sama tetangga-tetangganya, dekat sama orang-orang baik. Hadits rawahu Tirmidzi. Ahibati fillah. Diriwayatkan dalam Al-Baihaqi dari Makhul secara mursal, al-mu'minun hayyinun layyinun. Orang-orang beriman itu, gimana sih orang beriman itu? Kan kita tahu surga ini hanya untuk orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang tentunya yang melaksanakan rukun Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi dia punya sifat loh, punya karakter. Orang beriman itu tadi orangnya hayyin, enak orangnya, baik hatinya, layyinun, lembut, kal jamalil anif. Sampai disebutkan dalam hadis ini seperti onta yang jinak, yang kalau ditarik kemana, diajak jalan-jalan dia.
Terus kalau diturunin supaya duduk, dia duduk. Karena kita tahu, ada binatang, kalau bicara onta, ada yang sulit banget, harus ditarik ya. Dia mau dibawa kemana itu, ada yang didorong, ada yang harus dipecut, baru mau jalan. Kalau disuruh duduk, nggak mau duduk, malah dia menyeret talinya. Bahkan mungkin menggigit orang. Mukmin nggak kayak gitu. Makanya subhanallah. Jadi orang beriman itu, kalau mau masuk surga, dia harus memperbaiki akhlak dan karakter. Maka yang udah pada belajar, yang udah pada ngaji, ketahuilah bahwasanya yang paling berat di timbangan pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang mulia. Dan tanda sempurnanya iman seseorang, tanda sempurnanya iman seseorang, itu dari mana kita tahu? Apa dari banyaknya hafalan Quran dia? Apakah dari banyaknya sedekah dia? Banyaknya kajian yang dia hadirin? Terus kajian-kajian. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, perilakunya. Maka di hadis yang baru saja kita baca, ini seakan-akan hadis ini menggambarkan, ini loh akhlak yang mulia. Apa? Hayyin. Baik hati dia. Lembut. Gampangan orangnya. Dekat sama orang. Al-mu'min ya'laf wa la yu'laf. Orang beriman itu gampang bergaul dengan orang lain. Orang lain juga enak bergaul sama dia. La khaira fi man la ya'laf wa la. Nggak ada baiknya tuh orang yang nggak enak diajak bergaul. Ada yang kaku. Ada yang mudah marah. Ada yang tidak pemaaf. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau turun dari Taif, setelah beliau berdakwah di sana, mendapatkan respon yang sangat menyakitkan, beliau dilemparin batu, alaihi salatu wassalam, sampai berdarah-darah kakinya. Dan kejadian itu adalah kejadian yang paling berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Apakah telah berlalu denganmu suatu peristiwa yang lebih menyakitkan daripada waktu Uhud? Waktu perang Uhud, Nabi SAW terluka, giginya patah alaihi salatu wassalam. Terbunuh sebagian sahabat. Ditanya, ada hari yang lebih menyakitkan buat engkau daripada Uhud? Iya, kata Nabi SAW. Ketika beliau berdakwah ke Taif, ingin menyelamatkan mereka dari neraka, mengajak mereka untuk masuk surga, tapi ternyata respon orang-orang itu malah kasar. Bukan hanya lisannya, tapi perbuatannya pun menyakitkan hati sampai berdarah-darah Nabi SAW. Ketika beliau turun dari Taif, kemudian tahu-tahu aku sadar sudah berada di Qarn Tha'alib, namanya tempat. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Aku melihat ada awan yang menaungi. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Aku lihat ada Jibril di sana. Lalu Jibril menyeruku, memanggilku. Dan dia berkata, Innallah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah mendengar
ucapan kaummu, dan jawaban mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibali ta'murahu bima syi'ta. Dan Allah Jalla Jalaluhu telah mengirimkan kepadamu malaikat penjaga gunung, pengurus semua gunung, untuk engkau suruh apa saja semau. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Aku dipanggil oleh malaikat penjaga gunung-gunung itu. Dia mengucapkan salam kepada lalu berkata, ya Muhammad, dzalika fima syi'ta. Itu terserah engkau. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka, baik penduduk Taif atau penduduk Mekah, 2 gunung yang membinasakan mereka, yang telah menyakitimu. Apa jawaban Nabi SAW? Bal arju. Nih kita lihat kasih sayang Nabi, baik hatinya Nabi, mudahnya Nabi, dekatnya Nabi sama orang. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Enggak mau Nabi. Enggak. Tetapi aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Subhanallah. Ini sikap Nabi sama orang kafir. Beliau ingin kebaikan buat mereka. Bagaimana dengan sesama orang-orang beriman? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan An-Nu'man bin Bashir, bahwa Rasul SAW mengatakan, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, itu seperti satu jasad. Kalau ada salah satu raga yang mengeluh, sakit, maka seluruh raganya akan ikut merasakan sakit. Matanya tidak akan tidur. Seluruh tubuhnya akan merasakan demam. Itu orang beriman kayak gitu. Makanya kalau ingin tidak tersentuh api neraka, perbaiki akhlaknya. Jangan suka marah. Kalau dikatakan tadi hayyin, layyin, sahal, orang tuh nggak suka marah. Kalau ngomong baik, kata-katanya baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53. Apa kata Allah? Tafadhalna. Kita tuh disuruh kalau berbicara yang paling baik gitu. Memilih kata-kata yang baik. Kenapa? Karena hubungan kita mau dirusak sama setan ini. Setan selalu berusaha untuk menjadikan ucapan kita senjata untuk merusak hubungan. Setan tuh musuh. Dia sukanya memprovokasi. Dia selalu berbuat itu. Maka kalau ingin diharamkan untuk disentuh sama neraka, jaga lisan. Jangan marah. Jangan.
Artinya kalau orang yang punya sifat 4 tadi itu, hayyin, layyin, sahal, qarib, itu nggak temperamen orang. Kalau ternyata ada orang yang di keluarganya nggak suka sama tuh orang. Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, anak-anaknya nggak suka sama bapak. Nggak dekat sama mereka. Karena kasar. Kalau ngomong nggak lembut. Kalau malah marah, lupa daratan. Sebagian berharap dia meninggal dunia. Bagaimana engkau di kantor? Nih, yang kerja di kantor. Bagaimana engkau? Artinya kita perlu tahu diri kita dari pandangan orang-orang ini. Kita punya enggak 4 kriteria itu? Hayyin, layyin, sahal, qarib. Punya enggak? Atau ternyata kita orang yang selalu menjaga jarak. Yang orang-orang juga menjaga jarak dari kita. Dia tidak mau berinteraksi dengan kita. Takut dia. Takut. Ada apa sebenarnya? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia meminta wasiat. Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah engkau. Jangan marah. Faraddada miraran. Dia mengatakan, kasih aku wasiat lagi ya Rasul. Kasih aku wasiat lagi. Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Rupanya orang ini orang pemarah. Mudah tersinggung. Mudah emosi. Maka wasiat buat dia, la taghdab. Jangan marah.